ini. Satu di antaranya dilakukan gelar perkara ataupun expose, dan perlu kami sampaikan di dalam penyidikan secara terbuka semacam ini, gelar perkara ataupun expose kami pastikan bisa dilakukan berulang kali dalam rangka untuk terus melengkapi perkembangan dari hasil analisis yang dilakukan oleh tim penyelidik KPK. Borok terbuka, dua elit KPK dilapor, gegara dugaan halangi penyidikan Yohanes Baswedan. Ditulis oleh Manuel dari siwar.com. Dugaan saya tentang pejabat KPK yang bermain mata dengan Yohanes Baswedan sudah mulai terbuka lebar-lebar kebenarannya. Saya tidak mungkin beropini tanpa data dan tanpa informasi yang valid. Saya tidak mungkin bermain-main dengan artikel saya karena saya memiliki dasar-dasar pemikiran yang cukup valid dan kuat untuk opini saya. Dan saat ini Direktur Penyelidikan Komisi Pemberantasan Korupsi Endar Priantoro dan juga Deputi Penindakan dan Eksekusi KPK Karyoto dilaporkan ke Dewan Pengawas KPK. Dan tolong kalau memang itu datanya ada ya seperti itu keadaannya. Dan kami tidak akan berkomentar panjang lebar ini ada mafia dan lain-lain. Alangkah beraninya KPK disuruh mafia-mafia yang mana, jangan menuduh kan gitu. Apapun ceritanya, kalau ada kekuatan tertentu mengendorse suatu perkara, kalau tidak cukup alat buktinya dan tidak ada faktanya, mana mungkin kita berani itu. Mereka yang merupakan pejabat tinggi di KPK dilaporkan terkait dugaan melanggar perintah atasan, khususnya mengenai penyelidikan dugaan korupsi pada ajang balap mobil listrik yang dilaksanakan di era Yohanes Baswedan menjadi Gubernur DKI. Dewan Pengawas KPK saat ini pun pada akhirnya menelaah adanya laporan tersebut karena menurut anggota Dewan Pengawas KPK Syamsuddin Haris, laporan sudah diterima dan sedang dipelajari yang akan dilaporkan ke Dirlidik dan Deputi Penindakan. Laporan itu dilakukan oleh lembaga swadaya masyarakat, namun KPK tidak mau melaporkan secara rinci LSM tersebut. Dari sini saya melihat bahwa memang KPK sedang menjaga nama baik dirinya dengan cara tidak membocorkan pelapornya. Diduga pelaporan itu dibuat karena tim penyelidik tidak kunjung menaikkan status penyelidikan dugaan korupsi Formula E ke dalam tahap penyidikan. Bahkan 3 pimpinan KPK tersebut dikabarkan juga pernah mendatangi BPK alias Badan Pemeriksa Keuangan untuk memaksakan adanya kerugian negara dalam ajang balap. Karena masih dalam proses penyelidikan, kan seperti itu. Apakah deklarasi capres itu akan menghalangi KPK untuk menghentikan atau melanjutkan proses itu? Nah, tentu deklarasi capres ini kan baru tahap awal. Ya, belum tentu juga nanti dicalonkan ketika mulai pendaftaran. Saya pastikan proses penyelidikan akan terus berlanjut. Ya, sampai ditemukan suatu titik terang apakah itu perkara pidana atau sebatas pelanggaran administrasi atau mungkin perdata. Nah, ini masih kami lanjutkan dan kami tidak terpengaruh dengan deklarasi yang bersangkutan sebagai capres oleh salah satu parpol. Nah, itu perlu saya tekankan. Makanya saya bingung kenapa Yohanes Baswedan ini kelihatannya aman-aman saja di hadapan KPK yang jaraknya gak sampai 30 menit ke balai kota dan juga ke gudang korupsi dan juga ke gudang korupsi bantuan sosial beras busuk itu. Kode-kode yang dilakukan oleh BW yang merupakan pendukung Yohanes Baswedan sudah sangat amat membuat dia terjebak sendiri justru. BW mengatakan bahwa permintaan audit BPK hanya bisa dilakukan jika kasus dugaan korupsi sudah naik ke tahap penyidikan. Iya betul, secara teori. Akan tetapi di belakang layar, ternyata ada yang menghalang-halangi status kenaikan penyelidikan menjadi penyidikan yang diduga dilakukan oleh orang-orang internal KPK. BB yang merupakan pendukung Yohanes mengatakan bahwa terdapat tindakan sewenang-wenang yang dilakukan oleh pimpinan KPK yang dianggap gak lazim. Padahal Ketua KPK Firly mengatakan bahwa pihaknya sudah bekerja sesuai aturan dalam menyelidiki terkait laporan dugaan korupsi balapan mobil listrik itu. Kalau kita melihat dari kronologinya sudah jelas banget kok bahwa ada orang yang mendukung dan menutup-nutupi kasus dugaan korupsi yang dilakukan oleh Yohanes. Ternyata sumbangan dari TGUPP yang beberapa isinya mantan anggota KPK kemungkinan besar memiliki andil. Aroma sepupu pun masih kuat di KPK meskipun sepupunya sudah nggak ada di sana. Termasuk pernah juga Satgas yang mengurusi kasus Tanah Muncul ini, Anda pernah bertanya atau bahkan mungkin melindungi agar sepupu Anda Gubernur DKI tidak diperiksa KPK? Enggak. Saya kira tidak ada kepentingan untuk perlu dilindungi dan apapun. Karena memang semuanya di KPK akan berjalan seperti biasa. Kalaupun seandainya tidak diperiksa, tapi kan di sidang akan dilihat. Orang kan semua akan tahu, sidang terbuka. Jadi kalau seandainya ada orang yang ingin menutupi di proses penyidikan dengan cara-cara seperti itu saja, percuma karena di penyidikan akan terbuka, semuanya jelas. Saya kira ada orang kuat di atas itu, yakni mereka yang pernah menjabat di dalam jabatan tinggi negara, sehingga kasus dugaan korupsi yang benar-benar jelas barang buktinya tidak diselidiki sama sekali. Dan statusnya begitu-begitu ini masih kasus balapan mobil listrik yang gak jelas loh.
Belum lagi kasus beras busuk yang ada di gudangnya dan audit dari lembaga audit eksternal yakni Ernst & Young. Saya melihat bahwa ada yang tidak beres di internal KPK, khususnya mereka-mereka yang gagal tes wawasan kebangsaan dan juga yang kebetulan lolos karena beruntung atau berhasil bersembunyi di balik lolosnya TWK. Tapi ternyata hanya tipu-tipu mereka doang. Nah, saya bilang sih, memang pada akhirnya lama-kelamaan barang-barang busuk yang disimpan terlalu lama pasti akan tercium baunya juga ya. Apalagi kenceng betul penolakan rakyat terhadap sosok Yohanes yang dijadikan calon presiden. Padahal dia ini adalah bapak politik identitas yang berbahaya untuk persatuan dan kesatuan negara Republik Indonesia. Semoga saja kasus ini dibongkar dan bisa membuat kita sama-sama lega karena parasit bangsa bisa disingkirkan satu persatu. Bagaimana menurut Anda? Sekarang juga sebentar lagi akan selesai, ini mungkin April, insya Allah sudah selesai, sodetan Ciliwung yang sudah berhenti 6 tahun. Ini kemarin 1,5 bulan telah dibebaskan lahan di sini sehingga bisa dimulai lagi pengeborannya. PJS Gubernur DKI Pak Heru buktikan bahwa Capres Nasdem gak bisa kerja. Ditulis oleh Cak Sud dari siwar.com. Hari ini 24 Januari 2023. Presiden Republik Indonesia yang dikenal dengan pembangunan infrastrukturnya yang anti mangkrak, yaitu Pak Joko Widodo, meninjau pergerakan proyek sodetan Kali Ciliwung, proyek yang sudah dicanangkan sejak 6 tahun yang lalu dan tiba-tiba saja berhenti saat Jakarta dipegang oleh gubernur hasil mega demo 7 miliar manusia di Monas. Hasilnya Jakarta tetap banjir dan proyek jadi mangkrak. Untungnya dia sudah habis masa jabatannya dan akhirnya sejak dipegang PJS Gubernur Pak Heru, proyek sodetan Kali Ciliwung ini akhirnya berjalan kembali dan Jokowi dan kita semua optimis akan selesai di bulan April tahun ini. Proyek sodetan Kali Ciliwung ini adalah proyek pemerintah pusat melalui Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat atau PUPR melalui Balai Besar Wilayah Sungai Ciliwung Cisadane atau BBWSCC. Dan pembagian tugasnya yaitu bahwa Pemprov DKI Jakarta kebagian pekerjaan proses pembebasan lahannya. Adapun anggaran pembebasan lahannya adalah anggaran pemerintah pusat. Nah, di sini terlihat bahwa Siga benar pilihan 212 itu terbelenggu oleh ucapannya sendiri, sehingga dia lebih baik mendiamkan proyek ini dan membiarkan banjir terjadi daripada melakukan penggusuran. Padahal pembuatan sodetan Ciliwung dibangun untuk memecah Kali Ciliwung ke KBT supaya tidak banjir. Diharapkan dengan sodetan dapat mengalihkan debit banjir Ciliwung ke KBT sebesar 60 meter kubik per